Ketika seorang gadis biasa terpaksa bertahan hidup dalam situasi yang sangat berbahaya, tidak ada yang terlarang dalam pembelaan diri. Aksi berbahaya dan berani harus dilakukan demi keselamatan diri. Kisah tentang seorang gadis bernama Apurva yang diculik sekelompok gangster dan bagaimana dia berhasil melarikan diri dari cengkraman mereka. Sebuah mobil disergap di jalan yang sepi. Penumpangnya ditembak secara misterius. 4 orang begal berbahaya yang terdiri dari Jugnu, Suka, Bali, dan Chota menyergap mereka dan menghabisi dengan kejam tanpa ampun. Setelah menjarah perhiasan yang berada di dalam mobil, mereka membaginya berdasarkan tip. Selanjutnya, berdasarkan arahan si penadah, mereka berencana menargetkan truk untuk aksi perampokan selanjutnya. Sementara itu, Apurva Kashyap melakukan perjalanan dengan bis untuk memberikan kejutan kepada tunangannya Sid. Dalam perjalanan, geng perampok satu jalur dengan bis yang ditumpangi oleh Apurva. Penolakan sopir bis untuk mengalah dan membiarkan kendaraan Jugnu melewatinya berujung pada konfrontasi mematikan. Geng tersebut menghilangkan nyawa pengemudi dan kondekturnya. Perampokan pun dilakukan oleh Suka. Dia menjarah semua barang bawaan penumpang. Apurva yang semula sedang bertelepon dengan Sid menjatuhkan teleponnya. Dan ketika Suka menghampiri untuk mengambil perhiasan, dia mengetahui Apurva sedang menelepon seseorang. Oleh karenanya, Suka terlibat pertengkaran sengit dengan Sid melalui telepon. Hal itu mendorong mereka untuk menculik Apurva. Kilas balik mengungkap kisah cinta Apurva dan Sid berawal dari perjodohan yang dilakukan kedua keluarga. Geng tersebut membawa Apurva ke desa terpencil yang ditinggalkan dan sudah hancur. Di dalam sebuah gerbong kereta, Apurva dipermainkan oleh semua anggota geng. Mereka hendak mempersokanya secara bergilir. Dalam sebuah perjuangan, Apurva mendorong dan melukai Chota agar menjauh. Akan tetapi, dia menjadi tidak sadarkan diri ketika Chota membalas dengan pukulan yang keras. Hal tersebut membuat Sokka marah kepada Chota. Dia lebih suka mempersoka gadis yang dalam keadaan sadar. Teriakan dan perlawanan si gadis membuat dia lebih bergairah dan bersemangat. Niat pijat mereka kepada Apurva harus ditunda, menunggu gadis tawanannya sadar. Sambil menunggu, mereka menghitung pendapatan hasil rampok dari bis. Pada saat yang sama, seorang melintas. Dia adalah peramal Tara Chan yang kebetulan lewat dan mau ke desa tetangga. Geng tersebut menangkapnya, karena kini Tara merupakan saksi dari aksi perampokan mereka. Tara diikat dan diletakkan bersebelahan dengan Apurva yang masih tidak sadarkan diri. पहले सूखा मैं फिर बल्ली फिर छोटा ना. Saat geng mempertimbangkan nasib Apurva tentang siapa yang mendapat giliran pertama menungganginya, secara diam-diam Apurva terbangun dan melarikan diri bersama Tara. Chota diperintahkan anggota geng lain untuk mengambil air agar dapat menyiram Apurva dan menyadarkannya. Pelarian Apurva dan Tara diketahui oleh semua orang. Para penjahat itu segera mencari Apurva dan Tara. Di desa, Apurva tidak sengaja bertabrakan dengan Chota yang mengambil air. Dengan seluruh tenaganya, Apurva menghadapi Chota dan menghilangkan nyawanya dengan menggeprek kelapa Chota tanpa ampun. Ketika jasad Chota ditemukan oleh anggota geng yang lain, mereka percaya Tara yang bertanggung jawab akan hal itu karena tidak mungkin seorang gadis bisa berbuat sangat kejam. Anggota geng yang tersisa mengincar Tara dan semakin giat mencari untuk membalas dendam. Selama pelariannya,
Apurva nyaris terjatuh ke dalam sumur tua yang terbengkalai di desa. Geng tersebut akhirnya menemukan Tara. Dengan maksud memancing Apurva keluar, Tara dihilangkan nyawanya disaksikan langsung oleh Apurva dari semak-semak. चोट पता लग गई थी तुझे? Ketika penjahat meninggalkan jasad Tara untuk mencari Apurva, dering telepon berbunyi dari tubuh Tara. Dengan cepat, Apurva yang masih bersembunyi di lokasi kejadian menghampiri dan mencari telepon di tubuh Tara. Setelah menemukannya, dia segera berlari menjauh dan menggunakan telepon itu untuk mencari bantuan. Mengetahui bunyi telepon, para penjahat kembali dan kini mereka mengetahui Apurva berada di sekitar dan mengambil telepon. Mereka harus dengan cepat menangkap Apurva dan menghabisinya. ठीक है घबराना नहीं है लगे हुए हैं सब पता चल जाएगा आइए आप Apurva mencoba dengan sia-sia menelepon Sid untuk meminta bantuan. Ketika Sid akhirnya menjawab, Apurva mengungkapkan nama anggota geng tersebut. Polisi menyarankan Sid menunggu sampai pagi untuk turun tangan karena akan sangat berbahaya jika mencarinya malam-malam dengan kondisi personel dan senjata yang dimiliki polisi. Mengetahui hal itu, Sid tidak menyerah. Dia menyerang inspektur polisi dan mengambil senjata dan motor yang digunakan inspektur. Sid berniat ke lokasi Apurva sendiri berbekal titik lokasi yang dikirim oleh Apurva. Apurva yang bersembunyi ditemukan oleh Bali. Di balik badannya, dia menyembunyikan parang yang ditemukan di sekitar bangunan desa. Pada saat itu, Bali memerintahkannya untuk menanggalkan semua pakaian. Apurva menurut dengan maksud memancing Bali mendekat. Ketika Bali mendekat dan membuka celananya untuk merudal Apurva, dengan cepat, Apurva mengambil parang yang disembunyikan dan menyerang burung perkutut Bali. साला तुम पैंट उधर क्या कर रहे थे Suka dan Jugno menemukan Bali yang berteriak kesakitan di area pangkal pahanya. Akan tetapi, mereka memprioritaskan mengejar Apurva. Apurva memasang tanda menggunakan helai pakaiannya agar dia bisa berlari menuju sumur. Dia sedang merencanakan sesuatu. Di lain tempat, Suka dan Jugno juga merencanakan seolah mereka akan membawa Bali ke rumah sakit. Mereka berpura-pura pergi menjauh. Apurva yang merasa para penjahat pergi, segera keluar dari persembunyian. Namun, Suka hendak menyergapnya. Dengan sekuat tenaga, Apurva berlari menghindar. Di persimpangan, dia hampir ditangkap Jugno dari arah berlawanan. Namun, Apurva terus berlari mengikuti tanda yang dia buat. Apurva berhasil menipu Jugno dan membuatnya jatuh ke dalam sumur. Pijakan tangga terlalu tinggi buat Jugno ke atas. Dia meminta pertolongan Suka yang berdiri di bibir sumur. Ketika Suka pergi untuk mencari tali, Apurva mendatangi Jugno. Dia menghunjaminya dengan batu dari atas sumur yang membuat Jugno kehilangan nyawa. Suka yang mendengar Jugno berteriak mendekat. Dia terlambat. Kini dia semakin terobsesi dengan buruannya. Apurva mendatangi mobil dan mengirim Bali yang terluka ke alam lain. Suka yang mengetahui itu menembaki semua jendela mobil. Tidak ada Apurva di sana. Namun, ketika mencoba menyalakan mobil, seperti seorang sipokat, Apurva sudah berada di balik kemudi dan mencoba menabrak Suka dengan mobil mereka. Setelah kecelakaan dan melukai Suka, Apurva yang tidak mengetahui medan yang ditempuh malah terjebak di lahan pertanian. Dia berlari ke arah rel kereta diikuti oleh Suka yang melihatnya dari kejauhan. अब आ गए रुक Apurva dan Suka terlibat dalam pertarungan mematikan di dekat rel di tengah kereta yang akan menabrak mereka. Apurva dikalahkan oleh Suka dan berniat untuk menabrakkan diri. Namun, dengan menggigit lengan Suka, Apurva berhasil mendapatkan kekuatan yang cukup untuk mendorong mereka berdua ke sisi yang berlawanan. हम जिंदा हैं Suka yang sudah sekarat mengungkapkan keinginannya untuk menikahi Apurva. Dia sangat terobsesi dengan keberanian Apurva.
Gadis yang menjadi buruannya itu segera menjauh dan mengambil sebongkah batu besar yang digunakan untuk menggeprek kelapa suka. मेरा नाम अपूर्वा है। Pada akhir film, Apurva yang kelelahan mencari perlindungan di kabin perlintasan kereta api dan menghubungi Sid. Film ini berpusat pada sosok perempuan di mana laki-laki dalam film ini semuanya tidak berguna. Dari polisi, orang tua, sampai kekasih yang bertekad untuk menyelamatkan calon istrinya sibuk sendiri dalam kebingungannya. Ketika sang kekasih sampai di tempat kejadian, seperti halnya polisi India sebelum-sebelumnya, semua sudah berakhir. Mereka datang terlambat. Alhamdulillah, terima kasih sudah menonton sampai saat ini. Jangan lupa subscribe, sehat dan berkah rezeki untuk kalian semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Dadang undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.